perbuatan yang memang miskin dengan integritas ya. Dan yang terakhir ini strategi penindakan. Oh, oke. Ini yang mengerikan tuh. Ini dia. Jadi melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak semua kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi perpajakan terkini serta isu-isu hangat lainnya bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Episode Katalog Gue kali ini adalah episode yang sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau sering kita dengar dengan nama Hakordia yang biasanya memang jatuh di bulan Desember. Nah, kali ini podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten mendapat seorang tamu penting, seorang yang sangat berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau terpilih menjadi pegawai KPK dari perwakilan Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun yang lalu dan kini beliau menjabat sebagai Kepala Biro Umum KPK Republik Indonesia, Bapak Yonatan Demetang Dilintin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak Yonatan? Baik, Ibu Ida. Senang sekali nih pada episode kali ini kita berkesempatan menghadirkan Kepala Biro Umum KPK Republik Indonesia ke studio Kanwil DJP Banten. Terima kasih sudah bersedia hadir, Pak Yonatan. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Yonatan katanya dulunya berkarir di Kementerian Keuangan, kemudian pindah ke KPK. Boleh dong cerita sedikit saja? Iya, baik. Terima kasih tentunya atas undangan dari Ditjen Pajak dan saya kemari memang dikaitkan dengan adanya event tahunan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang biasanya kita peringati setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Jadi kaitan dengan pertanyaan Ibu Ida, memang awalnya saya berkarir di Kementerian Keuangan mulai tahun 1999 tepatnya. Prosesnya sejak tahun 98 Bu Ida. Nah, 99 saya menjadi CPNS, PNS-nya mungkin di tahun 99 juga, dan saya berkarir di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Tentunya karena penugasan juga sejak tahun 2013 saya bergabung dengan KPK, itu pun karena memang ada proses open bidding jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi mungkin itu sekilas yang dapat saya sampaikan, Ibu Ida. Iya, terima kasih banyak ya Pak Yonatan. Nah, berarti Pak Yonatan ini sudah tahu kalau kita di Kementerian Keuangan, kami di sini di Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, kami punya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ada 5 nilai Kementerian Keuangan, mulai dari integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Menurut Pak Yonatan nih dari sudut pandang KPK mungkin ya, dengan adanya nilai-nilai seperti ini, bagaimana sih dampaknya untuk menciptakan budaya anti korupsi di institusi? Baik, terima kasih Ibu Ida. Yang saya pahami bahwa setiap organisasi, mau di sektor private, mau sektor publik, ya pasti memiliki nilai-nilai yang katakanlah menjadi roh penggerak untuk organisasi itu berjalan begitu. Dan seperti Ibu Ida sampaikan, Kementerian Keuangan memiliki nilai integritas, sinergi, profesionalisme, pelayanan, kesempurnaan. Itu pun ada di organisasi manapun termasuk di KPK. Kalau di KPK itu ada IS-KPK disebutnya. Apa itu? Integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Mungkin keadilan apa? Kepemimpinan dulu seperti itulah. Jadi menurut pendapat saya seperti itu yang akan menggerakkan roh organisasi bekerja sesuai dengan tujuannya, karena itu nilai-nilai luhur yang dibangkitkan, termasuk dikaitkan dengan religiositas yang ada, itu yang menjadi dasarnya. Menurut saya seperti itu sih. Untuk bisa menciptakan itu jadi
budaya apa sih yang sebetulnya kami harus lakukan gitu. Kita harus gerakan nih semua pegawai untuk bisa mendukung nilai-nilai itu jadi terwujud, jadi budayanya itu jadi terbentuk gitu, budaya anti korupsi. Baik, mungkin Ibu Ida yang dapat kami sampaikan, setiap organisasi memiliki tantangannya sendiri ya dalam membangun nilai-nilainya. Kaitan dengan misalnya nilai integritas, kalau kita bisa dengan bahasa sehari-hari, mungkin itu yang disebut dengan keteguhan hati, sikap moral yang menjunjung kejujuran, lalu juga ada transparansi dan berbagai hal-hal yang baik yang didasarkan pada etika moral seperti itu. Nah, disinilah yang menjadi tantangannya dari setiap organisasi. Butuh keteladanan, kepemimpinan dari seseorang yang memimpin di organisasi. Tentunya seperti itu yang kita lihat. Kadang apa yang disampaikan, diperkatakan, yang sudah ada nilai-nilainya, miskin dilakukan dalam perbuatannya, gitu kan. Dan keteladanan itu penting banget. Sangat-sangat penting, keteladanan. Jadi kalau kita sampaikan bahwa kita berintegritas, tapi mohon maaf nih, datang ke kantor telat terus, misalnya seperti itu. Ya ini kan ada keteraturan yang dibangun juga. Kalau kita bicara mengenai integritas itu sangat-sangat baik, agung nilainya gitu kan. Tapi kembali lagi setiap orang akan tertantang juga ketika dia menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan biasanya ya kaidah mengenai kejujuran dan seterusnya. Tapi ketika kita melaksanakannya, apa yang dipikirkan, disampaikan, tapi perbuatannya lain gitu. Nah, ini setidaknya saya memahaminya ada masalah di integritas gitu, kurang lebih itu. Jadi yang utama menurut saya itu di keteladanannya. Kembali lagi ya keteladanan ini sangat diperlukan ya. Karena seseorang itu akan menilai keseharian kita juga gitu kan. Bagaimana mungkin kita enak ya dalam tanda kutip menyampaikan Anda harus begini, begini, begini. Tapi mungkin dari rekan kerja kita atau mungkin staf kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak berbeda dengan perbuatan sehari-hari. Ya Bapak telat tiap hari ke kantor gitu gini. Gimana Bapak mau bicara mengenai disiplin gitu dan seterusnya. Profesionalisme. Gitu. Bapak bicara apalagi itu gitu kan. Nah, mungkin itu praktikal sehari-hari ya. Nah, balik lagi dengan Hakordian ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Boleh mungkin kawan pajak diberikan sedikit insight saja, korupsi itu apa sih sebetulnya? Ya, korupsi memang kalau berbicara mengenai terminologi banyak ya. Korupsi dimaknai sebagai perbuatan yang memang miskin dengan integritas ya. Dan itu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak dilandaskan pada integritas yang benar gitu. Ada aturan, ketentuan, tapi karena untuk memperkaya diri sendiri, lalu untuk memperkaya orang lain, dan tentunya menghasilkan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dan hasil akhirnya kalau kita bicara hal yang konkret, ketika ini akibat dari korupsi, bagaimana bangunan sekolah yang seharusnya dibangun dengan spek yang baik itu tidak akan runtuh dalam berapa tahun, itu bisa runtuh gitu, dan menimpa anak sekolah dan ada korban kayak gitu. Jadi saya lebih senang untuk berbicara mengenai langsung akibatnya. Kalau bicara mengenai definisi korupsi itu banyak sekali gitu kan. Saya tidak terlalu tertarik untuk bicara seperti itu, tapi akibatnya luar biasa. Ini kejahatan dalam tanda kutip terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang luar biasa. Dampaknya itu luas banget. Dampaknya sangat luas. Jadi itu tidak hanya bicara mengenai merugikan keuangan negara gitu, apalagi kalau hal yang skala besar itu, impact ekonominya sangat luas, dampaknya sangat besar. Jadi kalau boleh saya perlihatkan ya, di Undang-Undang 31 tahun 99 ada Jungko tahun Undang-Undang 20 tahun 2001
Definisinya banyak, tapi kita mengkategorisasi 30 jenis tipikor. Mulai dari kerugian negara itu ada di pasal 2, pasal 3 kaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Lalu ada penggelapan dalam jabatan, ada juga perbuatan curang, lalu pemerasan, lalu ada gratifikasi, lalu suap menyuap. Ini yang paling sering terjadi kalau ditangani ya, di APH pun seperti itu. Benturan kepentingan dalam pengadaan, tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi ada juga. Beberapa hal misalnya merintangi pemeriksaan, lalu keterangan kekayaan, keterangan rekening, keterangan palsu, identitas pelapor, dan seterusnya ini yang dikaitkan. Tapi dari jenis tipikor yang ada 7 itu, kita bisa kembangkan sampai 30. 30 Betul, tipikor. ya, jenis tipikor. Jadi 7 itu menjadi 7 besar ya. Jadi 7 jenis besar dalam tanda kutip gitu. Iya, kategori lah, 7 Betul, kategori besar yang dimaksud dengan korupsi itu seperti itu. Gitu. Iya, kita dengan berdasarkan undang-undang berapa, Mas? Undang-Undang 31 tahun 1999, Jungko Undang-Undang 20 tahun 2001. Luar biasa, jadi dalam kategori besarnya ada 7 jenis, tapi sebetulnya setelah dijabarkan ada kurang lebih 30 jenis tindak pidana korupsi. Iya, misalnya kerugian keuangan negara mengenai penyalahgunaan wewenang itu bisa dijabarkan di pasal 2 dan pasal 3-nya dan seterusnya. Termasuk kalau dalam undang-undang itu ada ancaman hukumannya misalnya seperti itu. Ya. Maka sebetulnya KPK juga punya peran untuk mensosialisasikan ya hal-hal seperti ini kepada masyarakat misalnya. Untuk supaya masyarakat itu juga terbiasa untuk tidak melakukan korupsi. Mungkin secara umum ya, termasuk juga pegawai-pegawai itu sudah pasti seharusnya tidak boleh melakukan korupsi ya. Karena kita punya nilai-nilai tadi itu ya. Untuk itu KPK melakukan kampanye anti korupsi misalnya seperti itu atau bagaimana tuh yang? Iya, mungkin kalau dikaitkan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Secara kelembagaan KPK itu saat ini memiliki 3 fungsi ya, yang dikaitkan dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama itu kaitan dengan strategi pendidikan. Jadi melalui membangun kesadaran kepada masyarakat. Lalu ada penanaman nilai-nilai anti korupsi atau integritas pada setiap masyarakat Indonesia gitu kan. Sejak usia dini. Jadi kalau di KPK itu mulai dari preschool pun ada gitu kan sampai jadi datang ke sekolah-sekolah. Jadi ada penanaman nilai-nilai anti korupsi itu. Dari berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya adalah supaya tidak ingin korupsi. Jadi ini membentuk budaya. Jadi budaya sangat penting. Iya, karena itu yang butuh waktu yang cukup panjang. Lalu yang kedua kaitan dengan strategi pencegahan. Jadi melalui perbaikan sistem administrasi yang ada di kementerian lembaga. Jadi KPK secara fungsi melakukan hal itu. Dengan memberikan rekomendasi tentunya. Rekomendasi-rekomendasi itu yang harus dijalankan oleh kementerian lembaga, bagaimana menutupi celah-celah korupsinya gitu kan. Nah, apa yang tujuannya kaitan dengan strategi pencegahan agar tidak bisa korupsi gitu kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kalau kata dokter. Kalau kata dokter yang kuratif itu berat ya biayanya dan seterusnya. Tapi kalau kita mencegah untuk tidak sakit itu lebih baik. Sama seperti itu juga pencegahan ya dengan hal yang kuratif itu mungkin kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Jadi KPK juga melakukan proses pencegahan seperti itu. Proses itu yang disebutnya trisula. Jadi sula pertama tadi kaitan dengan pendidikan, sula kedua mengenai pencegahan supaya tidak bisa korupsi, dan yang terakhir ini strategi penindakan. Ini yang mengerikan sebenarnya. Ini dia. Jadi melakukan pemindanaan, prosesnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sehingga pemindanaan melalui proses criminal justice system tentunya yang tertata secara baik, ditujukan kepada para pelaku korupsi untuk menimbulkan efek jerah sehingga orang takut untuk korupsi.
Betul. Tujuan gitu. Jadi orang takut korupsi. Karena efeknya itu luar biasa kepada masyarakat. Betul. Ya. Kalau tidak diberikan penindakan yang membuat efek jera, Betul. maka orang kayak gitu mah, korupsi kayak gitu mah, Betul. udah Ya. ternyata bebas-bebas aja gitu misalnya. Ya. Gitu misalnya. Dan memang KPK pun secara kelembagaan, pimpinan memiliki yang namanya Rensra KPK, bahkan memiliki Rensra tahun 2020 sampai 2024. Strategi itu dimasukkan gitu kan. Lalu masih ada juga yang namanya roadmap sampai 2045 memperingati Indonesia Merdeka juga gitu, seperti itu. Sepertinya sama dengan Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak, kita punya roadmap sampai 2045. Kalau DJP itu ingin menciptakan generasi taat pajak, sadar gitu. pajak Sadar tahun pajak, 2045, kan itu 100 tahun Indonesia Merdeka. Betul. Ya mudah-mudahan juga di 2045 sudah tidak ada lagi korupsi ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan bersama, karena kita berpikir untuk masa depan bangsa kita, berpikir untuk anak cucu kita biar mereka merasakan yang namanya kesejahteraan. Betul, gitu kan. Jadi tujuan nasional itu bisa dicapai. Gitu kan. Okay. Kalaupun tidak bisa secara utuh, mungkin mendekatilah gitu, kurang lebih seperti itu. Karena kita berusaha terus untuk lebih mendekati sempurna. Kalau sempurna, mudah-mudahan lah di 2045 sudah jauh lebih baik jadi lagi. Itu tekad kita. Ada organisasi internasional atau apa yang melakukan survei terkait indeks korupsi. Nah, di Indonesia ini seperti apa sih kondisinya nih Pak Yonatan, boleh ceritakan? Corruption Perception Index, kalau dalam bahasa ini indeks persepsi korupsi Indonesia. Jadi kalau kita melihat trennya itu sejak tahun 99 ranking kita itu masih 17 gitu kan. 17 dan itu poinnya, maaf itu poin, ada poin, ada juga ranking gitu kan. Trennya memang naik di tahun 2001, 19. Tahun 2004 nih ya? Naik trennya, dan memang sampai tahun 2020 poin kita ada di 37, sempat di tahun 2019 memang cukup baik, ranking 40 gitu. Kalau memperbandingkan dengan negara-negara lain seperti 5 negara dengan IPK tertinggi, rata-rata ya negara Skandinavia ya. Di Selandia Baru untuk tahun 2020 poinnya 88. Luar biasa. Mungkin ranking 1 ya. Lalu ada Denmark juga 88, Finlandia, Swiss dan Swedia. Di situ ada juga yang memang kita bersyukur juga, Singapura itu poinnya adalah 85. Nah, kita berbenah tentunya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan PR satu institusi gitu ya, tapi kita semua, PR semua. Bicara mengenai Hakordia, itu bukan miliknya satu institusi juga. Kita bukan semua KPK bangsa. Aja. Tidak, itu bukan institusi aja, mungkin seluruh masyarakat tanggung jawab Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Bahkan bukan masyarakat Indonesia saja, dunia ini. Karena Hari Anti Korupsi Sedunia dengan adanya konvensi PBB atas korupsi ya, kita merangi korupsi sejak tahun 2003 gitu kan. Memang ada momennya di situ tanggal 9 Desember di Meksiko gitu kan, dan terus-menerus itu digelorakan, dan Indonesia pun meratifikasi tahun 2006 mengenai UNCAC itu. Jadi Komisi PBB terhadap anti korupsi ya, yang memang perlu digelorakan terus semangat itu. Bukan cuma masalah di Indonesia, sebetulnya masalah di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya memang ini kejahatan yang luar biasa gitu ya. Ya kita berbenah, kita bergandengan tangan, termasuk untuk tidak bicara institusi, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti ini, kalau di KPK itu sempat sampai 7.000 laporan tipikor setahun ya. Luar biasa. Ya cukup banyak. Nah ini menunjukkan partisipasi luar biasa dari masyarakat. Tapi ya memang ada proses-proses yang harus kita melakukan, penelaahan, verifikasi dan seterusnya. Karena ini kan menyangkut juga
person to person yang memang kita harus jaga yang namanya hak asasi manusianya juga, gitu. Jadi luar biasa tapi Pak Yonatan kok sampai 7.000 tuh berarti sempat pekerjaan menyentuh KPK itu luar biasa banyak banget. Iya, karena itu kembali lagi partisipasi masyarakat. Ya, terbongkarnya suatu kejadian kasus tindak pidana korupsi itu pasti ada partisipasi masyarakat yang mereka ingin melihat Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang gitu kan. Jadi itu yang patut kita syukuri. Jadi animo masyarakat luar biasa. Jadi itu yang kita tetap syukuri juga gitu ya. Nah, boleh nih Pak Yonatan disampaikan ke kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak mau menyampaikan aspirasinya ke KPK, kita menghubungi apa saja nih kanalnya? Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi kami di KPK memiliki call center ya. Jadi telepon aja ke 198. Memang ini jam kantor gitu ya. Jadi karena operator yang akan langsung terima, kami ada memiliki beberapa operator. Bisa disampaikan pengaduan ataupun katakanlah konsultasi karena ada juga konteks misalnya pelaporan LHKPN, gratifikasi dan seterusnya ada. nggak Walaupun sekedar harus untuk pengaduan ya, bukan betul. Lalu ada juga kami memiliki email pengaduan @kpk.go.id. Dan juga ada juga WhatsApp ya di 0811 95 95 75. Saya ulangi lagi 0811 95 95 75. Simpel sih kawan pajak 0811 95 95 75. Saya langsung hafal Ibu Ida. Nah, kawan pajaknya 198 atau untuk WhatsApp sekarang mah lagi gampang nih WhatsApp nih ya. Semua masyarakat Indonesia punya WhatsApp. Pengaduan via email itu pengaduan @kpk.go.id. Dan WhatsApp-nya 0811 95 95 75. Bisa juga gini rekan pajak kalau misalnya memang mau dilakukan melalui googling gitu ya. Itu ada juga memang saluran misalnya di kws.kpk.go.id. Iya, jadi nanti bisa sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tidak hanya kaitan dengan pengaduan tapi juga ada konsultasi di bidang pencegahan korupsi misalnya gitu kan. Pokoknya segala hal terkait korupsi, anti korupsi semuanya bisa langsung di googling ya di kws.kpk.go.id. Betul Ibu Ida. Kawan pajak semua, itu tadi kanal-kanal yang bisa kawan pajak hubungi terkait pencegahan korupsi, pengaduan atau hal-hal lainnya terkait korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Untuk terakhirnya, boleh memberikan closing statement untuk kawan pajak semua yang menyaksikan podcast Katalog Gue Kandil JP Banten terkait kampanye anti korupsi, terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Silakan. Baik teman-teman Ditjen Pajak yang saya hormati, yang saya sangat sayangi, bahwa dengan momentum Hari Anti Korupsi Sedunia yang akan kita peringati tanggal 9 Desember, kalau di tahun ini, di tahun 2021, tentunya semangat untuk menanamkan nilai integritas dan secara umum nilai-nilai organisasi yang ada di Kementerian Keuangan harus terus kita gelorakan. Kita maknai sebagai momentum untuk kita berpikir untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita berpikir untuk anak cucu kita, sehingga di tahun-tahun mendatang korupsi bisa berkurang, karena memang sejatinya itu perjuangan tidak hanya untuk institusi saja, satu institusi saja, tapi seluruh institusi, seluruh rakyat, bahkan seluruh dunia harus bersatu padu untuk memerangi korupsi. Luar biasa percakapan dengan Kepala Biro Umum KPK Republik Indonesia kali ini. Banyak sekali hal-hal terkait moral dan etika yang telah di-share oleh Pak Yonatan yang sebenarnya mungkin sudah sering kita dengar dan sudah sering kita dapatkan, entah itu di lingkungan keluarga, kantor, masyarakat, pengajian, kebaktian, dan lain-lain ya. Namun seringkali godaan itu teramat besar, sehingga mari kita saling mengingatkan dan saling menguatkan satu sama lain.
Kawan pajak juga bisa berpartisipasi dengan tidak melakukan gratifikasi atau apapun namanya. Mari kita lakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya sebagai warga negara. Kawan pajak laksanakan hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak semua dengan baik, sehingga tidak memberikan celah bagi petugas pajak untuk munculnya korupsi. Begitu ya Pak Yonatan? Sangat sepakat, termasuk mungkin ketaatan dalam membayar pajak. Ini sangat-sangat penting. Jadi ini suatu himbauan juga saya tambahkan boleh. Jadi teman-teman memang harus melaksanakan tugas fungsinya secara konsisten dan persisten juga. Karena tulang punggung di negara kita kaitan dengan penerimaan negara ada di teman-teman Ditjen Pajak juga selain teman-teman dari institusi lain ya. Terima kasih banyak Pak Yonatan sudah berkenan hadir di studio podcast Kanwil DJP Banten dan sudah berbagi banyak hal, terus berkampanye anti korupsinya. Sedikit apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan sangat berdampak besar bagi Indonesia. Nah, terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, episode spesial Hari Anti Korupsi Sedunia. Jangan lupa untuk mengikuti episode podcast lainnya. Sejak awal tahun 2021 kami sudah menghadirkan 14 episode terkait segala informasi perpajakan yang topik-topiknya sangat menarik. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial Kanwil DJP Banten, baik itu IG, Twitter, Facebook, channel YouTube dan Spotify untuk dapat mengikuti perkembangan ketentuan serta isu-isu perpajakan terkini. Satu hal lagi penting nih, Bida. Jadi saya ambil slogan dari pajak juga ya. Bayar pajaknya, awasi penggunaannya.